warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Sahabat Grahita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Semoga hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kesuksesan, keberlimpahan, dan juga kebahagiaan bersama dengan seluruh anggota keluarga Anda. Sahabat Grahita, pada tema-tema sebelumnya telah kita bahas tentang kenapa anakku yang terkesan egois, kenapa anakku yang terkesan ngeyel atau keras kepala, kenapa anakku yang terkesan tukang protes, kenapa anakku terkesan gampang terpengaruh atau gampang terprovokasi, gampang ikut-ikutan. Nah, ini berhubungan dengan apa sih? Pada dasarnya ini berhubungan dengan, kalau secara istilah itu disebutnya need of affiliation. Need of affiliation ini pada dasarnya ini berkaitan dengan kebutuhan untuk bisa bekerja sama dengan individu lain, kebutuhan bisa berinteraksi sosial dengan individu lain, bisa berteman atau berbaur dengan lingkungan. Namun tentunya kebutuhan-kebutuhan ini harus pada nilai yang proporsional atau ideal. Ketika ini terlalu rendah juga menjadi tidak bagus, terlalu berlebihan juga tidak bagus. Nah, sekarang kita dari aspek yang terlalu berlebihan dulu. Seorang anak atau seseorang individu yang memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi atau berinteraksi sosial atau berteman yang terlalu berlebihan, nah ini justru bisa menyebabkan individu yang bersangkutan itu menjadi terkesan gampang terpengaruh atau gampang ikut-ikutan atau gampang terprovokasi. Itu pada dasarnya dialami oleh anak-anak yang dia merasa kurang mendapatkan perhatian secara baik dari lingkungan terdekat. Maka untuk anak-anak yang seperti ini, yang sebisa mungkin kita lakukan nanti adalah memberikan perhatian yang cukup tentunya atau yang ideal. Karena ketika anak merasa kurang mendapatkan perhatian, misalnya di lingkungan rumah, dia akan mencari keluar. Nah, keluar ke siapa? Ya tentu ke teman-teman sebayanya, ke orang-orang yang bisa mengerti dia, menerima dia, itu yang tentu yang merasa dia mendapatkan perhatian di situ, maka dia akan ke situ. Sebaliknya, seseorang yang kebutuhan untuk berinteraksi sosialnya terlalu rendah atau kebutuhan untuk bertemannya itu menjadi terlalu rendah, ini juga kurang bagus. Kenapa? Karena ini juga bisa menyebabkan anak menjadi terkesan egois juga. Hanya egoisnya di sini berbeda dengan egois yang sudah kita bahas di sebelumnya di need of achievement. Kalau anak yang memiliki achievement atau motivasi berprestasinya terlalu berlebihan menyebabkan terkesan egoisnya menjadi terkesan mau menang sendiri, nggak mau ngalah, nggak mau disaingi gitu. Tapi ketika seseorang anak kebutuhan bertemannya atau bersosialisasinya rendah atau kerjasamanya rendah, nah ini egoisnya dia itu dia menganggap atau merasa saya nggak istilahnya itu saya bisa sendiri,
sehingga teamworknya atau rasa kebersamaannya itu menjadi kurang. Itu dampak negatifnya kalau kerjasama atau kebutuhan untuk bersosialisasinya kurang. Nah, tentu kita sebagai orang tua sangat menginginkan putra-putri kita memiliki tingkat kerjasama yang ideal. Nah, untuk putra-putri kita yang memiliki tingkat motivasi atau kebutuhan untuk kerjasamanya yang ideal, ini sisi positifnya orangnya itu istilahnya bisa bekerja sama dengan baik atau memiliki rasa kebersamaan yang ideal. Ya, dia menjadi mudah juga untuk bergaul dengan individu lain. Nah, maka saya ulang di sini, satu, untuk anak yang memiliki motivasi atau kebutuhan kerjasamanya rendah, nah ini yang harus kita lakukan adalah melatih anak untuk istilahnya itu bisa bekerja sama dengan orang lain atau teamwork. Itu misalnya dengan kegiatan bermain kelompok, kemudian bermain yang istilahnya berhubungan dengan individu lain. Kemudian kalau yang terlalu berlebihan tadi, pada dasarnya dia membutuhkan perhatian, dia menginginkan perhatian. Yang sekarang kita perlu lakukan adalah bagaimana putra-putri kita mendapatkan perhatian secara proporsional sehingga dia memiliki tingkat kerjasama yang ideal. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan apabila masih ada komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.